Lebih enak obrolin bola. Pak, ini saya mau tanya yang behind the screen boleh nggak? Boleh Bebas, ya? bebas. Tapi kalau yang terlalu pribadi boleh juga, Pak? Ya, sepanjang saya jawab. Oke, Pak. Nah, sekarang ini, Pak. Kan begitu Bapak, harus diakui lah sekitar Ya. 150 hari ke belakang, Ya. tidak banyak yang tahu Ya. siapa Bapak Ahmad Hadian Lukita. Ya. Tapi sekarang begitu googling, sudah banyak Ya. yang tahu. Ya. Apa perasaannya, Pak, sekarang setiap hari nongol di media, Pak? Awal-awal cukup mengagetkan. Kaget seperti apa ini, Pak? Karena kok mudah sekali informasi saya muncul, apapun perkataan saya selalu ada di media. Ya, bahkan pertanyaan statement dua kata pun bisa muncul, Pak, ya? Bisa muncul dan efeknya besar, Pak? Ya, walaupun misalnya komunikasinya lewat telepon atau lewat Ya. ucapannya 5 menit, Oke. tapi cerita memang kelebihan dari media bisa menceritakan begitu panjang. Dan ini menarik juga. Saya belajar banyak dari media bagaimana bukan menghadapi ya, berkomunikasi dengan media. Ya. Ini yang memang menarik. Selama ini saya tidak pernah ada Ya. di situ. Gitu. Jadi di bola tuh ketemu dengan banyak hal yang harus dihadapi, Pak, ya? Bukan hanya teknis, klub Ya. dan semuanya, ternyata dengan media juga berpengaruh, ya? Jadi kalau kita buka kotak Pandora yang isinya yang kita perkirakan XYZ, ternyata Iya. A, B, C, D sampai Z, tambah 1 angka sampai 10, ditambah variabel lainnya, dan ini menarik. Pertanyaannya, nyesel nggak Pak teman dari LIB ketika tahu faktanya seperti ini, Pak? Apa itu kebalikannya? Awal-awal cukup kaget, Ya. tapi bukan berarti harus disesali, malah saya bersyukur. Ya. Bersyukur satu hal, saya mendapat pelajaran yang sangat berharga yang tidak saya dapatkan dari sekolah atau di kehidupan lainnya selama saya sebelum di LIB. Jadi saya mendapat banyak pelajaran yang untuk kehidupan saya kira saya lebih mengenal manusia lebih banyak lagi tipe-tipenya begitu sih. Ya, terus Pak, siapa orang yang paling berpengaruh Ya. yang membuat mengambil keputusan itu plus bisa bertahan sampai hari ini, Pak? Tentunya keluarga. Ya. Ya, jadi awal-awal saya tanya paling tidak saya kebetulan punya kakak laki-laki yang paling besar. Bapak saya sudah meninggal. Betul. Jadi saya anggap kakak saya yang paling besar itu sebagai bapak saya pengganti. Jadi yang awal saya bertanya, bagaimana di LIB, boleh nggak saya ambil? Gitu kan. Beliau ambil misalnya gitu kan. Butuh berapa hari, Pak? Hanya 1 menit. Setelah itu saya tanya istri saya. Ya. Istri saya, dia bilang, gimana kakak, udah oke? Nah, gimana? Resikonya apa sih kira-kira? Memang di luar ekspektasi juga. Betul. Saya bilang waktunya mungkin agak lebih padat karena dulu saya waktu berkantor di kantor yang lama jam 5 jam 6 udah selesai urusan. Ya, pagi berangkat, Pak, ya. Sekarang? Berangkat sekarang sampai malam. Ya. Sabtu Minggu pun bekerja. Walaupun lagi berjalan dengan keluarga, tapi handphone saya siap menerima 24 jam. Jadi dalam hal ini keluarga, Pak, ya. Keluarga. Terutama dari ibu, dari istri. Oh ya, sangat ibu saya juga Iya. saya tanya ibu karena setiap apapun saya minta restu ibu. Mohon doa. Ibu saya memang tidak melarang apapun. Tapi saya tahu kalau ibu saya feelingnya tidak begitu bahagia, dia akan melihat gestur yang tidak suka. Waktu saya tanya ke ibu juga, oke, ibu doain. Meskipun ibu nggak tahu bola, tapi pakai the sixth-nya gitu, Pak, ya. Nah, ini yang menarik. Ibu saya ini pendengar radio yang setia di Bandung. Oh, Salah satunya mungkin saya sebut PRFM lah. Ya. Di situ baru tahu cerita saya karena selalu ada wawancara saya di situ di malam hari dan ada berita tentang liga. Jadi menarik. Ibu saya sekarang nonton TV pagi ada liganya. Waktu itu kan sering ada wawancara, dengar tiap malam ada berita tentang bola dan selalu berkomunikasi dengan saya. Ini ada cerita Kan ini. banyak turbulensinya, Pak. Ketika banyak turbulensi itu buat beliau jadi beban atau jadi gimana, Pak? Waktu pertama soal yang waktu liga ditunda. Ya. Pada saat itu ibu saya yang nelpon ke saya, mana kondisi anaknya gitu kan. Gitu. Saya bilang ya berat, saya bilang mah berat nih. Gak apa-apa katanya. Ini yang terbaik dari yang Maha Kuasa. Ya. Kita doa terus saja. Jadi saya tenang setelah ditelepon itu. Ini liga yang ditunda pada saat pengumuman 29 September itu, Pak, ya? Ya. Nah, apa yang Bang terjadi pada Bapak waktu itu? Karena paling tidak Bapak sebagai orang pertama yang tahu bahwa izin tidak keluar. Ya. Dan itu belum disampaikan ke publik. Apa yang terjadi pada hari itu, Pak? Kalau bahasa ininya shock lah. Jadi karena kita sudah mendapat informasi atau apapun bahwa liga akan jalan. Berbeda kalau kita tidak mendapatkan informasi. Jadi kita mendapat seperti kisi-kisi bahwa kita akan jalan. Tapi mungkin ada pertimbangan lain. Dan itu cukup mengagetkan karena 3 hari sebelum kick off dan kita persiapannya sudah matang sekali.
tim saya, tim LIB ini sudah ada di Jogja, ada banyak semua klub sudah ada di Jogja, bis semua akan berangkat ke titik-titik tertentu, hotel sudah diduduki klub, beberapa klub dari beberapa hari sebelumnya. Dan pada saat itu pun tanggal 30 saya akan berangkat ke Jogja, tapi ditunda oleh Pak Ketua Umum PSSI untuk segera press conference Pak itu. Dapat informasi jam berapa tuh Pak? Hari Jumat waktu itu kan? Hari Sabtu, bukan yang pada saat sebelum press conference. Kan sudah ada bocoran kemungkinan tidak dapat izin, tanggal 9. Sebetulnya kan kita dapatkan hari Senin ya. Oh iya ya. Ya karena memang Senin itu ada informasi dari kepolisian bahwa izin tidak bisa dikeluarkan karena berbagai tadi pertimbangan dan polisi akan berkonsentrasi penuh di agenda-agenda tersebut. Yeah. Dan setelah itu kita memang akan mencari tahu yang lebih detail dan kita juga media belum tahu. Malah sorenya saya mengadakan webinar dengan adanya persiapan liga akan berjalan. Itu kondisi yang paling berat karena saya belum boleh bicara soal adanya penundaan, tapi di situ diberi kondisi bahwa liga akan jalan. Malah setelah itu baru malam hari kita rapat dengan PSSI, malah Pak Sekjen waktu itu bicara bahwa ini kita siaga 1. Dan kita baru melihat di media jam 10 malam kalau tidak salah bahwa liga ditunda resmi oleh PSSI. Setelah itu kita berkomunikasi terus sampai pagi dengan para pengurus PSSI dan para direksi LIB. Apa yang harus kita lakukan? Jam 10 membaca berita itu yang belum tentu benarnya. Malam bisa tidur nggak Pak? Kebetulan tidak bisa tidur. Sama Pak, saya juga nggak bisa tidur, tapi karena nyamuk sih, bukan karena kan saya juga WA-nya juga subuh-subuh kan. Kita semua melakukan komunikasi. Iya, betul. Malah nasihat Pak PLT Sekjen waktu itu tuh, Pak Dirut tidur dulu lah katanya gitu. Ini ngobrol terus, kita kapan tidurnya? Ayo Pak, kita tidur. Sekarang jujur aja Pak. Ini kan Bapak baru masuk bola di posisi itu, kemudian dihadapkan pada turbulensi yang dalam skala besar. Sebenarnya yang Bapak pikirin pada waktu itu apa Pak? Lebih ke LIB-nya atau ada hal yang lain Pak? Yang saya pikirkan lebih jauh dari LIB. Yaitu ekosistem. Memang saya sedih mendengar pemain katanya sekarang main di Liga Tarkam misalnya gitu kan. Itu hak semua pemain untuk bisa mempertahankan hidupnya, tapi tolong dijaga kondisi fisiknya jangan sampai rusak gara-gara mungkin yang mudah-mudahan tidak, kondisi lapangan yang tidak standar untuk bermain bola yang layak. Yang kedua, yang saya pikir waktu itu adalah wasit sudah berkumpul semua di Jogja dan akan siap menjalankan. Iya betul, sudah bersiap untuk berangkat. Dan saya mendengar dari tim yang di Jogja, wasit sedih dan menangis gitu dengan itu. Jadi itu yang saya pikirkan, bukan soal bahwa liga jalan tidak jalan, tapi harapan para pemain, para pelatih, para pemilik klub, juga penonton yang sudah begitu antusias menunggu dengan semangat akan nonton di rumah dan mendukung program liga tanpa penonton. Itu sih yang saya pikirkan. Nah, bisa jadi dan benar tuh Pak ya, artinya ini kan bukan kegagalan ya, tapi ini masih tertunda gitu kan. Bisa dibilang banyak faktor gitu kan. Ada nggak Pak perasaan waktu itu merasa bersalah atau seperti apa? Padahal ini bukan salah Bapak gitu kan. Merasa bersalah dalam arti saya selalu dalam kondisi apapun. Apakah memang saya punya kekurangan atau kesalahan yang saya pikirkan, saya kembali kepada diri saya dulu. Mungkin saya doanya kurang mungkin gitu, menganggap enteng persoalan. Dan saya harus lebih hati-hati ke depan karena optimisme memang seperti nanti Februari harus optimis. Tapi bahwa apapun yang akan terjadi kita harus siap hadapi juga. Ini yang memang banyak pelajaran buat saya di kehidupan ini, terutama di kondisi yang liga ini belum jalan. Karena harapan ini terus bermunculan. Yang saya takutkan harapan itu hilang. Klub sudah tidak mampu lagi untuk membangun klubnya dengan baik, pemain sudah tidak ada semangat. Saya kira itu butuh berapa puluh tahun lagi untuk membangkitkan lagi industri bola yang sebetulnya sudah hidup kemarin. Saya memahami bahwa itu sebagai sebuah sikap yang berat Pak ya. Artinya di posisi saat ini, kemudian ini kan menyangkut hak hidup orang yang sangat banyak. Nah, tapi pada saat itu Bapak pergi ke Jogja untuk menemui klub. Apa sebenarnya pertimbangan? Kan bisa jadi ini bumerang tuh Pak. Di satu sisi jadi bully-bulian, bisa dianggap tidak bertanggung jawab, dan saya yakin butuh mental yang luar biasa untuk menghadapi klub Pak. Jadi saya tahu persis karena pada saat malam itu juga mulai melakukan telepon dengan pemilik klub,
dengan para manajer dan mereka sangat terpukul. Betul. Saya kira selayaknya dari LIB harus ada yang hadir dan pimpinannya harus hadir. Ya. Karena ini bentuk tanggung jawab kita. Walaupun juga kondisi ini juga akan pasti bukan berarti memudahkan. Betul. Karena kondisi ini sampai sekarang masih ada dampaknya. Contoh, ada beberapa hal yang belum kita selesaikan di urusan hotel, urusan berbagai hal lah. Dan paling utama memang mental. Ngadapin klub yang lagi terpukul, yang siap main, dan pemain-pemain yang siap main itu sangat menyedihkan. Saya kira wajar para insan sepak bola waktu itu kecewa. Dan kekecewaan itu tidak bisa kita tinggalkan dengan cara hanya cukup minta maaf. Kita harus datang, hadapi, dan saya siap waktu itu menghadapi apapun. Dan itu terjadi diskusi menurut saya yang cukup efektif dalam hal bagaimana insan bola memahami kondisi ini. Karena saya bisa ceritakan semuanya apa yang ada di pada saat itu. Ya, dan itu hanya bertemu dengan 6 klub ya. 6 klub. Karena setelah itu memang banyak klub yang bersuara ke media, kenapa yang diundang hanya 6 klub? Padahal waktu itu bukan karena undangan, tapi karena situasinya 6 klub yang berkumpul di satu kota, begitu kan, Pak? Betul. Nah, sebenarnya kalau melihat respon dari klub waktu itu, Pak ya, apa yang ada di pikiran Bapak? Ini kan sama-sama shock nih statusnya kan? Apakah itu juga bisa dikatakan sebagai respon yang mewakili 18 klub? Saya kira sih bisa mewakili, tapi tentunya setiap klub punya persoalan yang spesifik. Contoh Persipura waktu itu juga komplain juga kenapa kami tidak didatangi. Memang waktu itu kita terbatas sekali karena waktu itu juga kami dipanggil lagi segera ke Jakarta untuk rapat. Karena bagaimana berbagai hal yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi waktu itu saya datang hari Selasa kalau tidak salah kan. Ya, langsung balik nanti besoknya kan, Pak. Padahal kita akan sampai Kamis, mungkin waktu itu kita akan dalam perjalanan ke berbagai titik juga termasuk ke Malang waktu itu. Tapi pada saat itu ada panggilan mendadak dari PSSI untuk kita rapat yang saya kira cukup penting, ada informasi-informasi yang harus didiskusikan di Jakarta gitu. Ya. Jadi memang banyak Pak ya cerita-cerita behind the skin-nya. Banyak. Kalau kita melihat ke belakang 29 September. Nah, ini sekarang soal background Pak. Bapak kan dari akademisi dari ITB gitu kan. Dan gelarnya banyak, S2, S3, S4 juga. STLR. Nah, sekarang Pak, kalau melihat dengan banyak fakta seperti itu, pasti Bapak sudah bisa menerapkan keilmuan atau komparasi itu dalam kehidupan sehari-hari Pak ya. Tapi pertanyaannya, ada nggak Pak hubungan yang korelatif background itu dengan fakta sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Seperti apa Pak? Saya kira ini menarik. Dan saya bisa menilai masih ada gap antara akademisi ataupun teori bisnis yang ada di kampus dengan kondisi bisnis, industri bisnis di sepak bola. Ini harus saling merapatkan diri. Mudah-mudahan saya bisa mengkomunikasikan itu dengan para akademisi di, misalnya contoh di SBM ITB, dan saya sudah mulai berkomunikasi. Cukup menarik, ternyata faktanya ini bisa menjadi sebuah ilmu yang menambah dari segi menambah keilmuan yang bisa bermanfaat untuk para insan akademis, termasuk mahasiswanya yang lagi belajar, mau S1, S2, S3. Karena di sana itu sumbernya menganalisa. Saya kira di sepak bola memang sudah ada yang menganalisa, tapi terbatas di komunitas tertentu. Dan ini penting buat saya untuk bisa menginformasikan ke akademis, dan ke akademis bisa membuat analisa atau research atau penelitian yang memang bermanfaat untuk mafia. Karena ini kembali lagi punya nilai atau punya sesuatu yang bermanfaat. Ada rencana untuk menghubungkan itu Pak? Dalam waktu dekat dari tim akademis akan melakukan riset di LIB ini, dan mungkin malah besok akan ada hadir dari tim alumni SBM akan untuk yang paling logis di tahap awal riset yang dimaksud nanti lebih mengarah kemana Pak? Mengarah ke market value-nya bisnis ini. Selama ini semua orang hanya menerka-nerka, tidak ada datanya. Kalau di liga-liga Eropa itu sudah jelas. Nilainya klub sekian. Nilainya klub sekian. Kenapa? Karena memang dia menjalankan bisnis dengan cara membeli pemain, menjual beli pemain,
merchandise nilainya sekian, hak siarnya sekian. Yeah. Dan ini terbuka, ada di jurnal-jurnal akademis. Tiket penonton sekian. Tiket penonton sekian, okay. Di kita belum. Yeah. Nah ini kita ke arah sana. Artinya riset ini nantinya tidak hanya berguna bagi LIB, tapi buat klub pun akan sangat membantu Pak ya? Harus. Jadi klub sendiri juga punya tools yang mungkin ya, saya belum tahu karena memang belum lebih dalam ke klub. Klub tidak punya budget untuk melakukan riset. Yeah. Nah ini kita bantu lah harusnya dengan mahasiswa atau dengan akademisi. Yeah. Karena mereka punya program, mungkin punya budget malah untuk riset. Ya kenapa tidak kita satukan di satu titik? Wah, mudah-mudahan Pak harus bisa dilaksanakan dalam waktu dekat tuh Pak. Amin. Karena kebetulan saya juga punya koneksi dengan teman-teman media dan sering ngobrol juga bahkan dekat klub. Memang selama ini banyak hal yang membuat mereka agak kesulitan untuk memasarkan klub itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan adanya riset ini paling tidak itu bisa terjawab gitu Pak ya. Oke Pak, sekarang yang agak ringan-ringan aja. Bapak kan belum banyak yang tahu dari Bandung gitu Pak. Bobotoh nggak Pak? Saya harus sebut sekarang saya bukan bobotoh. Kenapa harus sekarang Pak? Ya tentunya background Bandung cukup kental. Oke. Kita tidak boleh menafikan lah bahwa Anda orang Bandung, orang mana, terus suka bola. Betul. Masa sukanya klub lain di luar itu. Tapi bahwa sekarang saya di LIB, saya harus netral dan ini yang saya melihat semua klub sama. Okay. Saya melihat kondisi ini yang malah harusnya semua klub mendapatkan fasilitas, mendapatkan treatment dari LIB yang sama. Ini modal saya bahwa sekarang saya harus menyukai semua klub yang ada di Liga 1, Liga 2. Kenapa? Karena dengan mempunyai nilai yang sama, yaitu akan meningkatkan segala halnya. Gitu. Sering Pak dulu nonton pertandingan Persib Bandung? Ya disebut sering, tidak setiap saat nonton, kalau ada waktu saja. Dan kadang-kadang juga ya memang saya akhirnya mencari kalau nonton ya di tempat yang paling enak misalnya di VIP. Kenapa? Karena memang ya itu itu pun juga tidak mudah untuk bisa masuk ke area itu. Jadi memang ini banyak yang harus diperbaiki di sini. Ya kalau nonton sekarang Bapak bukan harus di VIP Pak, tapi harus di VVIP Pak. dan dimanapun nontonnya harus di VVIP karena itu bagian dari bukan aturan yang ada gitu kan. Bapak datang sebagai LIB lagi Pak, bukan sebagai penonton. Termasuk di Bandung nanti sangat kebanggaan kalau misalnya Bapak di VIP Pak, harusnya di VVIP. Ini yang menarik. Jadi pada saat nanti liga berjalan, ini kesempatan saya untuk bisa nonton langsung semua klub bermain, mau di kota manapun saya akan datengin. Dan saya akan temuin pemilik klub dan manajernya, saya ingin diskusi lebih dalam. Kalau bisa kita punya pemahaman, kita samakan persepsi segala hal. Jadi datang bukan hanya untuk nonton Pak ya? Bukan. Ada komunikasi harus ada rapat lah kalau perlu, diskusi lah. Dan itu ada hasil yang kita follow up nanti. Itu yang diinginkan klub Pak. Terima kasih. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Kalau kita melihat Bapak tadi kan jelaskan bahwa background-nya adalah lebih pada penggiat F1 dibandingkan bola. Sekarang pertanyaannya, jika suruh milih tetap F1 atau tetap bola Pak? Bola sekarang. Kenapa Pak? Ini setiap pertandingan di mana ya saya sudah tahu lah kondisi di F1 seperti apa. Daya tariknya sudah di titik mana juga sudah saya tahu, rivalitasnya seperti apa, kedepannya seperti apa, memang masih saya tonton, menarik. Tapi bola banyak yang perlu digali lagi dan saya ingin menjadi tontonan yang sangat menarik. Selevel apapun harus menarik, karena tidak menarik ya ini tidak ada bisnisnya nantinya. Lebih banyak membaca soal Persib atau tim Mercedes Pak? Atau Persija atau Persebaya? Ini menarik. Jadi jujur saja, saya lebih baik jujur apa adanya. Saya sekarang baca semua klub bola Indonesia. Kalau F1 saya malah nonton. Kalau sekarang kalau tidak sempat tidak harus seperti dulu. Mungkin ada acara keluarga yang saya satukan kalau nonton live F1. Sekarang enggak. Saya duluan nanti ada highlight kok gitu di YouTube misalnya gitu kan. Kalau bola kok harusnya saya baca hampir setiap berita sekarang di liga. Mau di media apapun saya baca. Karena pasti itu banyak masukan buat saya. Lebih paham Lewis Hamilton atau Buas Salosa, Pak? Untuk sekarang masih Lewis Hamilton. Oh gitu. Tapi saya akan Buas Salosa kan memang legend lah Indonesia kan. Tapi memang sekarang muncul pemain-pemain muda yang menarik nih di Indonesia ini. Saya kira
Indonesia tidak akan pernah kekurangan pemain berbakat. Yeah. Ini yang menarik. Untuk menjadi pembalap F1 itu itu cerita agak mimpi, walaupun Rio Haryanto akhirnya masuk dan itu pun hanya 9 seri main karena uangnya nggak cukup. Lama kan? Ya. Setelah itu hilang lagi. Kita akan dapat lagi nggak tahu kapan. Tapi ke pemain bola saya kira nggak jauh kok kualitas pemain bola. Tinggal masuk ke area pertandingan yang berkualitas, saya kira kualitasnya akan naik lagi. Belakangan banyak pemain muda kita yang diincar klub-klub luar, terutama Thailand. Komentar terakhir, Pak. Bagus. Setuju? Setuju. Padahal kompetisi mau jalan loh, Pak. Jadi pasti tentunya beberapa pemain punya treatment dengan klubnya masing-masing. Oke. Kita harapkan pada saat nanti liga bermain, apakah itu kembali tergantung perjanjian antara klub dengan klub dan yang akan meminjami atau memang sudah menjualnya. Kita nggak tahu. Itu juga memang bukan urusan LIB. Tapi bahwa LIB harus punya pemain berkualitas, itu juga menjadi syarat tontonan yang menarik. Ya kalau pemainnya jelek-jelek, ya nggak usah ditonton kan gitu. Oke Pak, 2 pertanyaan terakhir lagi Pak ya, tadi udah. Terakhir. Oke, saya minta Bapak menyebutkan apa kelebihan dari Ahmad Hadian Lukita. Kok lama sih Pak mikirnya? Apa ya? Saya kira penasaran mungkin. Oh gitu. Jadi curiosity itu yang saya selalu menjadi modal saya untuk bisa mencari sesuatu yang baru dan menarik ke depannya. Terakhir, apa kekurangan dari Bapak Ahmad Hadian Lukita? Katanya sih terlalu sabar katanya gitu. Tapi bukan berarti kekurangan, tapi menurut saya juga bisa menjadi kelebihan juga. Oke, terima kasih Pak Ahmad Hadian Lukita atas ngobrol banyaknya. Sama-sama. Pasti kita akan ngobrol banyak lagi. Dan saya yakin bahwa teman-teman supporter, terutama media juga berharap kita sering ngobrol karena pasti mereka butuh trigger yang tidak untuk pemberitaan, tapi ada wacana yang positif bagaimana menyimak perkembangan sepak bola Indonesia. Terima kasih Pak Ahmad, sukses selalu dan salam olahraga, salam sepak bola, salam sehat semuanya. Oke, terima kasih Libers, sampai bertemu di episode berikutnya yang kami pastikan akan tetap menarik dan selalu asik untuk diobrolin. Terima kasih, bye-bye. Libero, lebih enak obrolin bola.